apa yang dilakukan ini oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Heru Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi, ya. Ini seperti memperkuat dugaan tersebut. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Ya, Om Begawan baru aja donor nanti untuk sehat, donor darah agar sehat kita. Lah rupanya ini saya kembali ingin mengupas sebuah topik. Para YouTuber hingga podcaster yang dilaporkan sama Demokrat serta Mas Roy, mereka malah bersikap melakukan perlawanan. Oh bagus ini. Ada sebuah klaim bila yang mereka lakukan selama ini demi melindungi fitnahan dan ujaran kebencian pada Jokowi. Beberapa di antara mereka juga menyatakan mendukung pemerintah Prabowo Gibran. Setidaknya itu benang merah lah. Dari acara konferensi pers yang mereka gelar belum lama ini, bareng-bareng itu. Nah, tarian benang merah tadi makin menjauhkan atau membuktikan kalau siapapun yang berada di lingkaran Jokowi hampir tidak lagi punya kepedulian terhadap nasib rakyat. Dalam benak mereka yang dipikirkan ya soal politik. Yang diomongkan mereka bagaimana membela junjungannya, menyembah junjungannya, menjilat junjungannya. Yang mereka lihat siapa yang mengancam kekuatan tokoh idolanya. Entah kata rakyat, entah kata siapa, apa pernah ada isi kepala mereka untuk peduli dengan rakyat. Di antara tokoh atau orang yang tak ketahui sosoknya, itu ada Ade Armando, lalu ada Farhad Abbas, kemudian para lawyer yang selama ini dikenal sebagai relawannya Jokowi. Andi Aswan, Ade Armando, siapa tuh? Ade Darmawan. Kok meneh-meneh ketemu mereka lagi. Perasaan ngebahas topik apapun, gabrusannya ya sama. Mbok nek iso ganti sosok gitu loh. Seolah-olah kayak gak ada orang atau pengacara lain. Di Indonesia itu kan ribuan tuh pengacara. Weh, enak ya mung kuwi pengacaranya Jokowi. Dan itu sepertinya kuat banget. Ya kuat entah dilindungi, kuat entah karena ngeyel, saya nggak tahu. Melihat semua yang disampaikan secara pribadi, aku merasa miris, prihatin. Kenapa? Di saat situasi bangsa yang menyangkut kepentingan rakyat selalu diabaikan, para elitnya, para pendengung pada berebutan akses pada kekuasaan. Padahal di berbagai wilayah negara itu jeritan rakyat terdengar di mana-mana. Namun yang mereka sampaikan ya hanya berkutat pada urusan-urusan rebutan pengaruh tok gitu loh. Ini orang-orang itu kayak apa ini? Dan aneh banget masyarakat banyak yang tidak bisa apa-apa, hanya dia. Aneh lagi, aparat keamanan, aparat hukum juga tidak mendengarkan bahwa ini sesuatu yang memprihatinkan, miris itu loh. Aku ngomong ini kami sosolen karena dalam hati saya itu berontak. Seolah-olah setiap pelosok di negeri ini semua sudah bisa makan 3 kali sehari. Seolah-olah setiap orang berusia di atas 23 pasti bekerja. Semua bayi pasti mendapatkan perlindungan memadai dari orang tuanya. Setiap petani pasti berhasil panenannya. Sehingga orang-orang yang sering bicara di berbagai platform media sosial hanya butuh bersuara tentang nama baik seorang Jokowi aja. Kenapa mereka tidak sadar? Kemiskinan di Indonesia sangat besar. Bahkan ada berita bahwa kemiskinan di Indonesia itu nomor 3 seluruh dunia. Bukan kemiskinan, pengangguran juga banyak. Ini negara ini lagi prihatin loh. Lagi menata masyarakat, lagi kesulitan apapun. Bukankah sosok yang mereka bela selama 10 tahun tuntas memimpin negara ini sudah selesai kan? Itu saja masih diteruskan oleh anaknya. Atas dasar apa? Seorang mantan presiden perlu dibela mati-matian. Tidak cukupkah Gibran sebagai anak pertama memberi pelindungan pada ayahnya? Jika kurang ada Kaesang tuh yang punya partai gajah.
Tidak lebih tepatkah kader dan simpatisan PSI biar yang pasang badan untuk ayahanda? Apabila sebagian kita menilai ada mantan presiden yang lain yang sedang melaporkan pendukung Jokowi, ya biarkan hukum yang menegakkannya. Anda mereka semua merasa benar, tentu hukum bakal berpihak pada mereka. Sering berjalannya waktu, batin begawan ini bergolak, bergetar kawan. Kenapa kondisi rakyat dengan mudah ditinggalkan, diabaikan, tidak dipedulikan? Memangnya orang-orang kecil itu tidak layak buat dibela? Saya tuh kalau melihat para pembela-pembelanya Jokowi itu sebenarnya sudah miris. Miris. Mereka tidak pernah punya kepedulian kepada keadaan masyarakat saat ini. Mereka hanya fokus membela seorang junjungan, seorang Jokowi saja. Ada apa ini? Lihatlah mereka semua, termasuk para konten kreator. Kapan mereka bicara kepentingan rakyat? Cek saja unggahan-unggahan mereka. Isinya memuji-muji elit politik aja. Mereka juga suka menjilat kekuasaan dan menarik perhatian publik aja untuk terbawa pada sesuatu yang tidak berkaitan dengan hajat hidup banyak orang. Benar nggak? Pernahkah mereka bicara tentang hak rakyat yang diabaikan? Pernahkah mereka bicara tentang PHK yang ugal-ugalan sekarang banyak terjadi? Pernahkah mereka bicara tentang janji Gibran untuk menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan? Pernahkah mereka bicara tentang mobil SMK-nya Jokowi yang 6.000 mau dipesan tapi nggak jadi? Hah? Yang pasti apa yang terjadi di level para pesohor itu membicarakan tentang kekuasaan, hanya tentang kursi, tentang kue yang harus dibagi-bagi. Orang-orang di sekelilingnya menunggu perintah aja, menanti penugasan, mendengar tugas berikutnya apa. Kemana lagi mesti bergerak? Di komando aja. Lah di sisi lain, kesulitan rakyat tenggelam oleh para pendengung, para baser-baser. Seakan-akan perebutan kekuasaan mempertahankan pengaruh itu jauh lebih penting daripada kesengsaraan rakyat saat ini. Lu tanpa disadari, anggaran negara mayoritas dialokasikan dalihnya buat menjalankan program pemerintah. Bagaimana faktanya? Lihatlah sekeliling kita, hampir tidak ada lagi tuh urusan rakyat itu dibicarakan, didiskusikan, jadi topik pembahasan para pemuja kekuasaan. Misalnya hak ekonomi, hak pendidikan, hak kesehatan, hak buat bekerja, sama sekali tidak pernah itu dibicarakan dalam topik-topik mereka. Tetapi terus tiap hari mendengungkan tentang memuja, membela, menjilat junjungannya. Lalu apakah para Jokowi pernah bicara kasus-kasus korupsi? Nggak pernah. Kalau toh pun ada pejabat yang diproses hukum, akan mereka angkat bila sosoknya itu berasal di luar partai koalisi, atau musuhnya, atau lawannya. Kalau bukan semua kemudian menjauh. Apa pernah mereka membedah kasus kerombuknya Nadiem Makarim? Kasusnya Haji Yokut, Menteri Agama yang sekarang jadi tersangka. Bicara proses dana hati itu. Ngupas tentang kerusakan hutan di Sumatera. Pernahkah? Silakan periksa channel mereka. Kalau mau jujur, suara publik di medsos bertolak belakang dengan berita yang muncul di media mainstream. Ini sebuah indikasi yang kuat. Jeritan rakyat tidak pernah didengar. Defisit APBN tahun kemarin tembus 560 triliun. Pernah mereka ungkap? Pernah mereka bahas? Atau mungkin nggak nyampe itu bahas seperti itu. Atau rencana pemerintah yang akan melakukan pinjaman, kembali hutang lagi, lebih dari 700 triliun. Habis nih negara ini untuk nyaur utang. Bisa-bisa pulau bisa dijualin untuk nyaur utang. Yang nyaur siapa? Rakyat lagi yang nyaur. Negara seperti tidak peduli, tidak mau peduli malahan. Kalau beban yang diemban warga negara kian mencekik. Mau sampai kapan kita tidak menyadari hal ini? Hai masyarakat bangsa Indonesia. Apakah Anda semua diam dengan masalah ini? Apakah semua diam dengan keadaan seperti ini? Dan membiarkan mereka-mereka terus melakukan pemujaan tanpa berpikir kepada rakyat kecil. Hanya memburu kekuasaan. Hanya memburu sebuah jabatan. Bahkan terus terjadi sebuah pengkhianatan. Hingga kapan kita mampu memaksa pejabat harus menjalankan tugas dengan baik sebagai amanah rakyat?
peduli sama bangsanya, peduli sama rakyatnya. Apa dikira dengan bermain medsos berjam-jam, dukung para politisi, berdebat di medsos, bisa meringankan beban hidup rakyat? Semua Jokowi memang hanya fokus pada soal-soal politik semata. Itu pun politik citra keluarga Jokowi aja. Dalih mereka yang mengaku melawan hoax, fitnah, ujaran kebencian, nyatanya silahkan saksikan sendiri. Apa pernah ada satu channel YouTuber pembela Jokowi ngupas tentang keracunan MBG misalnya? Ribuan siswa terkapar lantas pada kerepotan dibawa ke fasilitas kesehatan. Kepentingan yang mereka suarakan hanya kepentingan para elit aja. Lebih khusus citra dari mantan yang dipujanya. Ya para penontonnya, viewernya, hampir tidak ada yang sadar. Kehidupan mereka sebenarnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Bukan hanya kebijakan Prabowo loh, tetapi juga ekses dari kebijakan sebelumnya. Dari kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun. Silahkan dicermati. Usai tidak menjabat, wis pensiun, apa pernah Jokowi mikir nasib rakyat kecil? Nggak pernah. Saya diuplek-uplek bicaranya anak menantunya bisa bertahan dalam kekuasaannya. Sing ditahan tetap bagaimana dia mencitrakan diri. Ijazahnya pun dia tahan untuk tidak diperlihatkan. Sehingga banyak korban berjatuhan hanya karena egoistisme. Jangankan berpihak pada orang miskin. Mungkin orang yang datang, yang hadir buat bersalaman dengannya saja bisa jadi diabaikan. Kadang di pikiranku, lihat tayangan yang antri di sana itu. Hatiku tuh miris. Ini orang-orang ini pada nggak punya malu betul ini. Golek opo itu loh. Heran saya ini. Kita ini masyarakat punya harga diri. Kenapa harga diri kita direndahkan oleh diri kita sendiri? Nah, tentu saja Jokowi tidak punya kewenangan sekarang. Namun dia bisa membantu, memberi masukan. Karena dia seorang yang pernah menjabat 10 tahun di negeri ini. Pasti dia punya literasi, program-program pemerintah yang saat ini sedang dijalankan. Dia beri masukan yang baik. Tidak perlu bicara dengan langsung dengan Pak Prabowo, nggak perlu. Dengan anaknya kan bisa, sebagai wakil presiden. Bolehlah kita pesimis, kita ragu, kita menyaksikan kinerja Gibran. Tapi bapaknya bisa ajari bagaimana bekerja dengan lebih baik. Sorry ya Ngompolres, kalau semula Begawan berniat ngupas acara jumpa pers orang-orang yang diperkarakan Demokrat itu. Tapi waktu proses berpikir serta menyusun apa yang mau tak sampaikan, tiba-tiba muncul keresahan luar biasa dalam hati Begawan. Dalam jiwa Begawan. Masa iya sih kebijakan negara makin jauh dari arah mensejahterakan rakyat? Bukankah sebenarnya negara punya kekuatan luar biasa untuk memperbaiki nasib rakyat yang sedang berada di bawah garis kemiskinan? Loh, orang-orang itu loh, para Jokowers, para pemuja penjilatnya, para relawannya, seakan-akan jauh lebih punya kewajiban menjaga nama baik seorang mantan, seorang Jokowi. Padahal tanpa dibela mati-matian, jasanya jelas tetap tercatat kok. Dijaga oleh Pas Pampres, diberikan fasilitas oleh negara. Siapapun tahu apa yang sudah diberikan pada negara ini. Termasuk ada rakyat yang lain menilai apa saja kekurangan, kesalahannya, terutama jelang kontestasi terakhir. Sejarah tidak bisa ditutupi, sejarah tak bisa disembunyikan, sejarah tak bisa dibelok-belokkan. Apa faktanya? Itu yang tertulis dan tersirat dalam sejarah bangsa ini. Nah, para elit, pendukung, pemuja, mungkin bisa terus-menerus bicara tentang kebaikan Jokowi. Silahkan. Namun mereka tidak bisa memaksa jelang akhir masa jabatannya yang membuat demokrasi serta konstitusi kita hancur berantakan. Dan dampaknya kita terus-terusan berdebat tak berkesudahan tentang hal itu. Elit di negara kita itu sudah banyak yang sadar sebenarnya. Hanya karena keterpaksaan mereka bungkam seribu bahasa. Belum saatnya mereka bicara. Karena apa? Pihak-pihak kuat yang sekarang ada di bangsa kita. Termasuk aparat kepolisian, aparat hukum, bahkan TNI pun belum bisa kita harapkan untuk berdiri di tengah-tengah sebagai pengayom masyarakat. Tidak banjiri-banjiladan. Maka kami terus mengupayakan berharap kepada pihak kepolisian, aparat hukum, TNI, bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka berdiri di tengah-tengah
memberikan rasa keadilan, pengayuman. Siapa yang salah, katakan salah. Siapa yang benar, katakan benar. Jangan membela dan jangan menyalahkan sebelum semuanya terbukti benar. Buzzer-buzzer itu sesungguhnya tidak bicara kepentingan rakyat. Nggak pernah. Mereka hanya menghamba pada kekuasaan. Apa pernah isu tentang anggaran pendidikan yang separuh lebih dipakai buat MBG? Berani mereka ngupas? Apa ada yang ngupas? Anggaran desa tahun ini berkurang sangat drastis. Hingga tersisa hanya sekitar 300 miliar dari 1,4 miliar. Hanya tersisa 300 jutaan. Gegara koperasi Desa Merah Putih. Loh, secara tidak sadar, suara yang terus diteriakkan, lagi-lagi ya buat kepentingan politik semata. Apakah rakyat setidaknya penggemar mereka itu tahu? Kenapa sih selalu bicara politik kekuasaan? Bukankah ada tema lain selain politik kekuasaan? Misalnya politik lingkungan, politik ekonomi, politik anggaran, atau politik keadilan, serta politik yang lain. Loh, kalau menyimak setahun perjalanannya Prabowo, kesenjangan antar wilayah bakalan makin melebar. Rakyat sendiri juga merasakan, buat bertahan saja makin sulit sekarang ini. Yang terjadi dalam ruang media sosial berbeda jauh dengan kehidupan sehari-hari rakyat kita. Seolah-olah apa yang diributkan di media sosial tidak berhubungan dengan nasib rakyat. Ya silahkan ngobrol bersikap dalam setiap perdebatan medsos. Apa mau dibiarkan tidak pernah ngomong fakta di kehidupan sehari-hari? Siapa sih pejabat publik, pemimpin politik, menteri yang peduli dengan kita sekarang? Hampir tidak ada. Ada satu sisi menarik sebenarnya, yakni yang bisa tak tarik dari acara kemarin. Apa itu? Suka tidak suka, mau tidak mau, soliditas pemerintah jelas akan terganggu. Kenapa Begawan bisa menyimpulkan ke arah situ? Kita ngerti sendiri, yang bikin laporan terjadi fitnah itu Demokrat dan partai pimpinan AHY, bagian penting koalisi pemerintah. Sementara mayoritas pihak yang sedang diadukan Demokrat punya akses pada mantan presiden. Itu berarti merepresentasikan kekuatan RI 2. Ya kita tunggu seiring berjalannya waktu. Presiden Prabowo tidak boleh menafikan situasi begini. Tidak boleh diam. Makin dibiarkan, maka mata rakyat bakal melihat kalau rupanya Pak Prabowo beneran tidak bisa bersikap tegas. Kondisi ini jelas akan mengganggu pemerintah. Oh, Begawan yang gumun kok. Masa iya Letkol Teddy, Bung Prasetyo Hadi, Pak Sufmi Dasko tidak risih sama urusan Jokowi ini yang mendominasi medsos? Gimana Pak? Mau sampai kapan yang beginian didiamkan begitu saja? Hancur negara ini. Oke ya? Resah hati Begawan dan gelisah. Salam Begawan. Dadah.